Selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa yang awalnya terlihat seperti laporan rutin dari wilayah konflik. Pada 26 Februari 2026, 2 orang tewas akibat serangan udara di timur Gaza City. Sekilas, ini terdengar seperti berita yang sudah sering kita dengar. Namun, beberapa jam kemudian, muncul detail identitas yang langsung mengubah cara dunia memandang kejadian tersebut. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana 2 nama yang disebut dalam laporan bisa menggeser makna sebuah serangan militer? Apakah ini sekadar angka korban, atau bagian dari strategi keamanan yang lebih dalam? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 26 Februari 2026, sebuah serangan udara menghantam lingkungan Tufah di timur Gaza City, jalur Gaza. Ledakan terjadi di area yang dikenal sebagai kawasan padat dengan riwayat aktivitas kelompok bersenjata dalam berbagai fase konflik sebelumnya. Laporan tenaga medis setempat menyebut 2 orang tewas di lokasi kejadian. Beberapa saksi mata menggambarkan serangan datang cepat tanpa peringatan panjang menghantam sekelompok orang di area terbuka. Informasi awal yang beredar pada hari yang sama menyebut serangan dilakukan oleh militer Israel. Namun, pada fase pertama pemberitaan, tidak ada rincian identitas korban yang dipublikasikan secara resmi oleh pihak militer. Fokus laporan media internasional saat itu hanya pada lokasi, jumlah korban, dan fakta bahwa insiden terjadi di dalam jalur Gaza, bukan di wilayah Israel dan bukan di garis perbatasan langsung. Masih pada 26 Februari 2026, sejumlah laporan lain menyebut situasi keamanan di berbagai titik Gaza tetap tegang, meski sebelumnya terdapat kesepakatan gencatan senjata yang dimulai beberapa bulan sebelumnya. Setiap insiden bersenjata dalam konteks seperti ini langsung menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi stabilitas yang sudah rapuh. Beberapa jam setelah kabar pertama tersebar, muncul detail tambahan yang mengubah arah pembacaan peristiwa. Keluarga korban mengidentifikasi 2 pria yang tewas sebagai Muhammad Abu Jabal dan Ali Al-Burdini. Pernyataan tersebut dikutip oleh media internasional yang mengacu pada sumber kesehatan di Gaza, serta konfirmasi dari pihak keluarga. Pada titik ini, informasi yang bisa dipastikan secara faktual terbatas pada beberapa hal. 2 pria tewas dalam serangan udara pada 26 Februari 2026 di timur Gaza City. Nama mereka disebut dalam laporan media. Keluarga menyatakan keduanya bagian dari Hamas. Belum ada rincian konfirmasi identitas resmi yang dipublikasikan secara detail oleh militer Israel dalam laporan awal. Lingkungan Tufah sendiri memiliki posisi strategis dalam dinamika keamanan Gaza City. Wilayah ini beberapa kali disebut dalam laporan konflik sebelumnya sebagai area yang sensitif secara militer. Karena itu, setiap operasi yang terjadi di sana jarang dipandang sebagai peristiwa acak. Namun, tanpa pernyataan resmi terperinci mengenai target, ruang interpretasi tetap terbuka. Pada hari yang sama, peristiwa ini dengan cepat menyebar melalui berbagai kanal berita global. Di banyak pemberitaan awal, judul utama hanya menyebut 2 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Detail identitas belum langsung muncul dalam tajuk utama. Perbedaan waktu antara kejadian, pelaporan korban, dan pengungkapan identitas menciptakan dinamika informasi yang bergerak cepat. Tanggal 26 Februari 2026 kemudian tercatat sebagai salah satu momen di mana sebuah insiden lokal dalam konflik panjang Israel dan Hamas kembali menjadi bahan analisis luas. Bukan hanya karena adanya korban jiwa, tetapi karena detail tambahan yang muncul setelahnya, membawa konteks baru pada peristiwa yang semula terlihat seperti laporan rutin dari wilayah konflik. Pada 26 Februari 2026, beberapa jam setelah laporan awal mengenai serangan di timur Gaza City tersebar, 2 nama mulai disebut secara terbuka. Muhammad Abu Jabal dan Ali Al-Burdini diidentifikasi oleh keluarga sebagai korban yang tewas dalam serangan udara tersebut. Informasi ini dikutip oleh media internasional yang merujuk pada sumber medis di Gaza, serta pernyataan langsung dari pihak keluarga. Detail ini segera mengubah cara peristiwa dibaca.
Identitas bukan sekadar informasi tambahan dalam konflik bersenjata. Dalam konteks Gaza, afiliasi seseorang menentukan bagaimana insiden dipersepsikan oleh komunitas internasional, oleh pemerintah yang terlibat, dan oleh publik global yang mengikuti perkembangan situasi. Keluarga korban menyatakan bahwa keduanya merupakan bagian dari Hamas. Pernyataan itu muncul pada hari yang sama dengan kejadian, 26 Februari 2026. Namun pada fase awal pemberitaan, belum ada rincian konfirmasi identitas yang dirilis secara terperinci oleh militer Israel. Tidak ada paparan terbuka mengenai apakah serangan tersebut merupakan operasi terencana terhadap individu tertentu atau respons terhadap ancaman yang dinilai mendesak. Disinilah pergeseran narasi terjadi. Ketika laporan hanya menyebut 2 warga Palestina tewas, peristiwa dipahami sebagai bagian dari rangkaian kekerasan yang menelan korban sipil. Tetapi ketika nama dan klaim afiliasi muncul, interpretasi langsung bergerak ke arah lain. Jika klaim keluarga benar, maka konteksnya beralih dari serangan tanpa sasaran jelas menjadi kemungkinan operasi terhadap anggota organisasi bersenjata. Hamas dalam berbagai laporan internasional digambarkan memiliki sayap militer terstruktur dan terlibat dalam konflik bersenjata aktif dengan Israel. Bagi pemerintah Israel, kelompok ini diposisikan sebagai aktor militan yang secara langsung berpartisipasi dalam serangan terhadap wilayah Israel. Dalam sudut pandang tersebut, setiap operasi terhadap individu yang terafiliasi dianggap bagian dari strategi keamanan. Namun, pada 26 Februari 2026, publik belum memperoleh rincian teknis tentang bagaimana identifikasi target dilakukan. Tidak ada keterangan terbuka mengenai dasar intelijen yang mendasari serangan tersebut. Ketidakadaan informasi detail ini menciptakan ruang verifikasi yang signifikan. Dalam konflik modern, selisih waktu antara kejadian dan klarifikasi resmi seringkali memicu perdebatan yang meluas sebelum fakta lengkap tersedia. Media internasional pada hari itu menekankan sumber informasi mereka. Laporan mengutip tenaga medis, saksi mata, dan keluarga korban. Struktur pelaporan seperti ini umum dalam situasi konflik, ketika akses langsung ke lokasi terbatas dan informasi resmi tidak segera dirilis. Pada akhirnya, 26 Februari 2026 tidak hanya menjadi tanggal terjadinya serangan udara. Tanggal tersebut juga menandai momen ketika 2 nama yang disebut secara publik memicu perubahan fokus dari jumlah korban menuju identitas korban. Pergeseran ini memperlihatkan betapa cepatnya konteks geopolitik dapat berubah hanya dalam hitungan jam setelah sebuah ledakan terjadi di lapangan. Pada 26 Februari 2026, ketika identitas Muhammad Abu Jabal dan Ali Al-Burdini disebut dalam laporan media internasional, peristiwa di timur Gaza City langsung memasuki dimensi yang lebih luas. Konflik Israel dan Hamas tidak hanya berlangsung di lapangan militer, tetapi juga dalam arena opini global dan diplomasi internasional. Hamas selama bertahun-tahun dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penetapan ini menjadi bagian dari kerangka kebijakan luar negeri kedua entitas tersebut dalam merespons aktivitas kelompok tersebut. Dalam praktiknya, label tersebut memengaruhi cara banyak negara membaca setiap insiden yang melibatkan individu yang diduga berafiliasi dengan Hamas. Karena itu, pada 26 Februari 2026, ketika keluarga korban menyatakan bahwa 2 pria yang tewas adalah anggota Hamas, implikasinya langsung melampaui lokasi kejadian. Jika klaim tersebut akurat, maka serangan bisa dipahami sebagai bagian dari pola operasi kontramilitan yang telah berlangsung dalam berbagai fase konflik sebelumnya. Israel dalam sejumlah operasi terdahulu dikenal melakukan serangan presisi yang diklaim berbasis intelijen terhadap individu yang dianggap terlibat dalam aktivitas militer. Namun, dalam kasus ini, pada hari kejadian belum ada penjelasan terperinci dari militer Israel mengenai status target. Tidak ada dokumen publik yang memuat rincian posisi, peran, atau aktivitas spesifik yang menjadi dasar serangan. Situasi seperti ini seringkali menciptakan 2 jalur narasi yang berjalan paralel. Di satu sisi,
Pendukung pendekatan keamanan Israel akan melihat insiden tersebut sebagai kelanjutan dari strategi menghadapi kelompok bersenjata yang aktif melakukan serangan roket dan memiliki struktur militer. Di sisi lain, pihak yang kritis akan menyoroti pentingnya transparansi dan verifikasi independen sebelum sebuah label afiliasi dijadikan dasar legitimasi tindakan militer. Pada 26 Februari 2026, insiden ini juga terjadi dalam konteks gencatan senjata yang rapuh. Setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran memiliki potensi untuk memicu respons berantai. Dalam konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun, satu serangan dapat berdampak pada dinamika negosiasi, distribusi bantuan kemanusiaan, dan posisi mediator internasional. Media global memainkan peran penting dalam membingkai peristiwa. Judul berita yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda pula. Penyebutan identitas korban dan klaim afiliasi menjadi faktor yang menentukan bagaimana publik internasional memahami kejadian tersebut. Dalam era informasi cepat, selisih waktu beberapa jam antara laporan awal dan detail tambahan cukup untuk membentuk opini awal yang kuat. Peristiwa 26 Februari 2026 memperlihatkan bagaimana sebuah insiden dengan 2 korban jiwa dapat berubah menjadi bahan analisis geopolitik yang luas, bukan semata karena dampak fisiknya, tetapi karena pertarungan makna yang menyertainya. Dalam konflik seperti ini, konteks identitas dan kerangka hukum internasional seringkali memiliki bobot yang sama besar dengan peristiwa militer itu sendiri. Peristiwa 26 Februari 2026 di Timur Gaza City menunjukkan bagaimana satu insiden dapat berkembang menjadi diskusi geopolitik yang jauh lebih luas. 2 korban jiwa, 2 nama yang disebut, dan 1 klaim afiliasi cukup untuk mengubah arah perdebatan global. Dalam konflik yang panjang dan kompleks, detail identitas seringkali menentukan cara sebuah kejadian dipahami, diperdebatkan, dan diposisikan dalam peta diplomasi internasional. Informasi awal, klaim keluarga, serta belum adanya penjelasan rinci dari pihak militer pada fase pertama pelaporan, menciptakan ruang analisis yang dinamis. Di tengah situasi seperti ini, publik dituntut untuk mencermati sumber, konteks, dan waktu setiap informasi muncul. Fakta yang sama dapat memiliki makna berbeda tergantung bagaimana dan kapan ia diungkapkan. Terima kasih sudah menyimak laporan ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.